Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mayua Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya 4 kabar baik untuk P2 dan P3 yang mendapatkan notif status TP dari FG PPNS perihal peluang lolos P3K 2023 ya. Jadi di sini kita lihat dari forum guru prioritas pertama negeri dan swasta ternyata memperjuangkan ya, ada 4 poin yang diperjuangkan oleh FG PPNS khusus untuk pelamar P2 dan P3 yang mendapatkan notif status TP di P3K Guru 2022 agar berpeluang lolos menjadi P3K Guru di tahun 2023. Jadi kalau misalkan 4 permintaan dari FG PPNS ini bisa disetujui Kemendikbudristek, maka P2 dan P3 status TP itu potensial ya bisa 100% bisa diangkat menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi sekali lagi di sini Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa menurut Ibu Nunuk yang P3 TP berarti itu dinyatakan tidak lulus ya. Ini pendapat dari Prof Nunuk bahwa pelamar prioritas 3 yang setelah observasi justru mendapatkan status TP, katanya ya itu artinya tidak lulus ya. Nah, jadi itu artinya lulus. Itu artinya tidak lulus. Nah, jika P1 ada nilai ambang batas yang jadi indikator passing grade sebagai patokannya, jadi jika P1 sudah PG berarti otomatis Bapak Ibu tidak dites lagi, tinggal menunggu penempatannya saja. Nah, berbeda kalau P2 dan P3 karena tidak ada indikator passing grade, jadi belum ada kepastian untuk observasi lagi atau gimana kebijakan pemerintah selanjutnya. Yang pasti semoga yang terbaiklah untuk teman-teman guru hebat, amin ya. Jadi untuk P2 dan P3 itu belum ada kejelasan mengenai penempatan. Kenapa? Karena tidak ada indikator passing grade sebagai patokannya. Alasannya apa? Karena P3 ini melalui seleksi observasi dan tidak melalui tes kompetensi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Di sini ada kabar baik ya dari forum guru prioritas pertama negeri dan swasta. Di sini mereka ini sudah pernah mengajukan ya permohonan ya. Jadi mereka ini FG PPNS mengajukan permohonan kepada Kemendikbudristek terkait penuntasan guru honorer menjadi ASN P3K. Yang mana kita lihat ya dari beberapa poin, dari 10 poin yang diajukan ada 4 poin utama mengkhusus untuk P2 dan P3. Jadi ada 4 poin yang utama mengkhusus P4 mengkhusus untuk P2 dan P3. Nah, kita langsung baca saja. Di sini yang pertama itu adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan P2 P3 yang TP tanpa penempatan. Jadi di sini Kemendikbudristek ya diminta agar bisa menyelesaikan persoalan atau permasalahan-permasalahan khusus P2 dan P3 yang status TP atau tanpa penempatan. Artinya bagaimana kejelasan nasib keduanya untuk P2 P3 yang tanpa penempatan meskipun sudah mengikuti observasi. Nah, mudah-mudahan saja untuk P2 P3 yang status TP itu kita segera mendapatkan jawabannya ya, atau kita segera mendapatkan kejelasan nasibnya bagaimana Bapak Ibu ya. Seperti itu, mantap jiwa ya. Kemudian yang kedua adalah untuk P2 P3 yang sudah observasi ya. Jadi khusus P2 P3 yang sudah observasi dan bernotif TP untuk tidak lagi dites kembali, tetapi diupayakan penempatan sesuai kebutuhan guru di sekolahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk P2 dan P3 yang sudah observasi dan bernotif TP, mudah-mudahan saja ya permohonan dari FG PPNS agar tidak usah dites kembali
kembali. Tetapi justru diupayakan penempatannya sesuai kebutuhan guru di sekolahnya. Artinya FGP PNS meminta kepada Kemendikbudristek agar memprioritaskan penempatan untuk P2 P3 tanpa dites lagi. Amin ya. Mudah-mudahan saja direalisasikan, ini sangat luar biasa ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk P2 P3 yang belum observasi untuk dimasukkan ke dalam seleksi 2023. Berarti kalau misalkan di 2023 ada observasi, jadi P2 dan P3 yang belum pernah ikut observasi nantinya bisa ikut observasi di P3K Guru tahun 2023. Seperti itu ya. Itu yang semestinya Bapak Ibu pahami dan cermati ya. Kemudian memohon ya, yang keempat adalah memohon regulasi Permenpan RB nomor 23 untuk mengutamakan penyelesaian pengangkatan P1, P2, P3 yang sudah tidak terdata dan terkunci di database Kemendikbudristek. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, memohon juga kepada Kemendikbud agar Kemenpan menerbitkan Permenpan RB 2023 agar betul-betul mengutamakan penyelesaian pengangkatan P1, P2, P3 yang sudah terdata dan terkunci di database-nya Kemendikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk tahun 2023 nantinya saya rasa terkait dengan anggaran itu sudah aman Bapak Ibu ya, karena di PMK ini gambarnya sudah ada Bapak Ibu jumlah formasi P3K 2023 per daerah, plus anggarannya ya, plus anggaran yang disiapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tahun 2023 Kemendikbudristek itu telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Nah, di sini dikatakan kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan, yang mana untuk anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, jadi seperti itu ya, terobosan dari Kemendikbudristek untuk penuntasan P1, P2, P3 seleksi P3K Guru di tahun 2023 ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya, bahwa ada 3 paket kebijakan juga ya dari Kemendikbudristek. Jadi misalkan nanti ada pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka tenang saja guru-guru, pemerintah pusat yang akan melengkapi jumlah formasi guru P3K tersebut. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat luar biasa ya, menggembirakan menurut admin pribadi. Nah, di sini kita bisa lihat otomatis ikut seleksi P3K 2023 tanpa tes ya. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas 1 seleksi P3K Guru 2022 batal penempatan ya. Kemudian pelamar P2 status TP, pelamar P3 status TP ya. Ini otomatis ikut seleksi P3K Guru 2023 prioritas ASN P3K tanpa tes ya. Nah, jadi seperti itu. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.